Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Imam Herdian. Di video kali ini kita akan coba membahas hukum tajwid berkaitan dengan hukum bacaan panjang atau mad. Nah, bacaan mad ini akan sangat banyak kita temui ketika kita membaca Al-Quran karena jumlahnya sangat banyak sekali. Hampir di setiap ayat ataupun bahkan setiap kalimat kita akan menemukan hukum bacaan ini. Nah, oleh karena itu kita akan coba bahas bagaimana sih sebetulnya praktek dalam membaca mad tabi'i itu. Ya, secara sederhana hukum mad tabi'i itu kita hanya perlu ingat 3 huruf, yakni yang pertama huruf alif, yang kedua huruf wawu, dan yang ketiga huruf iya. Huruf alif itu jika misalkan ada huruf alif kemudian tidak bersyakal apapun atau tidak berharokat apapun, maka kemungkinan besar itu merupakan huruf mad tabi'i. Dan yang kedua adalah ketika kita menemukan ada huruf iya yang diberi tanda sukun di atasnya. Dan yang ketiga adalah huruf wawu yang diberi tanda sukun juga di akhirnya. Banyak di antara saudara-saudara kita yang sudah memahami kaidah mad tabi'i, akan tetapi dalam prakteknya biasanya seringkali tidak konsisten. Nah, maka biasanya guru-guru ngaji kita biasa menyarankan kita untuk diayun ketika menemukan bacaan mad tabi'i. Supaya tidak terlalu berlama-lama, kita mulai saja ke materi pembahasannya. Oke, tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hukum bacaan panjang atau mad. Mad ini merupakan salah satu materi yang akan sangat bermanfaat karena hukum mad ini sangat-sangat banyak jumlahnya ketika kita membaca Al-Quran. Hampir setiap kalimat ataupun setiap ayat di dalamnya terdapat hukum bacaan mad. Maka dari itu kita pelajari hukum ini dengan sebaik mungkin. Karena biasanya hampir rata-rata bagi teman-teman yang lagi belajar Al-Quran itu seringkali kesulitan dalam mempraktekkan bacaan mad. Karena satu hal biasanya belum terbiasa, atau yang kedua biasanya karena sudah mulai terasa lancar bacaannya akan tetapi bacaan panjang pendeknya tidak diperhatikan sejak awal, maka menjadi kebiasaan dan agak sulit untuk diperbaiki. Nah, maka dari itu pada kesempatan kali ini saya mohon izin untuk memaparkan atau menjelaskan bagaimana sebetulnya hukum bacaan mad panjang 2 harokat. Nah, sebelum masuk penjelasan tentang mad pada video kali ini, sebetulnya kita akan coba membahas satu bentuk mad saja. Karena nanti mad itu akan dibagi menjadi 2, yakni ada mad tabi'i dan juga mad far'i. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan hanya fokus kepada hukum bacaan mad tabi'i atau yang panjangnya 2 harokat. Nah, oke, baik. Sebagaimana yang telah saya sampaikan di awal, kita akan mencoba membahas mad yang pertama, yakni mad tabi'i. Nah, secara harfiah, mad sendiri diartikan panjang, sedangkan tabi'i diartikan biasa. Maka hukum bacaan disebut mad tabi'i, yakni apabila huruf yang dipanjangkan bunyi suaranya berupa u, i, dan a. Nah, huruf berharokat domah dan sesudahnya terdapat huruf waw sukun. Kemudian huruf berharokat kasroh dan sesudahnya terdapat huruf ya sukun. Huruf berharokat fathah dan sesudahnya terdapat harokat alif. Nah, atau lebih simpelnya, huruf-huruf daripada mad tabi'i adalah ketika kita menemukan waw bersukun, ya bersukun, dan alif yang tidak diberi syakal apapun, maka ini disebut huruf mad. Cara membacanya bagaimana? Harus dipanjangkan satu alif atau 2 harokat. Nah, baik, kita masuk kepada contoh. Yang pertama ada waw disukun dan sebelumnya berharokat domah. Yastabshirun. Mana matobinya? Nih, lafad waw disukun dan sebelumnya berharokat domah. Huruf yang berharokat domahnya adalah huruf ro, maka baca ro
dipanjangkan 2 harokat. Yastabshirun. Nah, contoh lain, ketika waw bersukun dan sebelumnya berharakat doma, maka dibaca takuna gitu. Jadi tidak boleh dibaca takuna, tapi harus dibaca lebih panjang. Takuna gitu. Nah, contoh lain, wa yaqdhifuna. Nah, terus ujurakum wa qulu lahum la yudhi'u. Nah, ini contoh lain adalah huruf ya yang bertemu atau harokat kasroh bertemu huruf ya. Nah, maka harus dibaca panjang sama seperti huruf waw, yakni 2 harokat. La yudhi'u ajrun 'azimu. Ajrun 'azimun shadiqina wa ra'aital munafiqina. Nah, akan tetapi ada pengecualian karena teorinya adalah ketika kasroh bertemu dengan iya sukun, maka itu disebut mad tabi'i. Akan tetapi jika kasusnya seperti ini, ada huruf iya bersukun sama, akan tetapi sebelumnya bukan berharokat kasroh, akan tetapi berharokat fathah, maka ini bukan disebut mad tabi'i. Maka tidak dibaca 2 harokat, cukup diayun saja. Ra'aital munafiqin, dan diayun tidak dipanjangkan. Ra'aital munafiqin. Nah, contoh lain. Fi sabilillah ja'alna lakum. Nah, ini contoh yang ketiga dalam huruf alif. Apabila ada harokat fathah yang dibaca a, kemudian bertemu huruf alif yang tidak diberi syakal apapun, maka contoh kasusnya seperti ini. Ja'alna, fathah di sini adalah syakal daripada huruf nun, sedangkan alif di sini dia tidak memiliki syakal apapun. Maka otomatis na di sini dibaca panjang. Maka cara bacanya adalah ja'alna lakum. Contoh lain, faqad faza amwalahum amwalikum ma bisahibikum. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, setelah kita mempelajari teori tentang hukum bacaan mad, nah kali ini kita akan coba belajar bagaimana cara mempraktekkan bacaan mad tabi'i ke dalam ayat Al-Quran. Nah, kita coba baca dengan metode diayun aja, biar bacaan mad tabi'i kita tetap konsisten dan menjaga daripada ketidakkonsistenan. Karena itu merupakan hal yang keliru. Jadi setiap bacaan mad diusahakan harus panjangnya harus sama, yakni 2 harokat. Jangan sampai yang satu kepanjangan, yang satu terlalu kependekan. Kita akan coba mulai membaca surat Al-Baqarah ayat ke-6 dengan metode diayun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi diusahakan nanti ketika membaca Al-Quran,
setiap kali menemukan ada mad tabi'i sebagaimana yang telah dijelaskan, itu diayun supaya kita terbiasa sehingga bacaan mad tabi'i kita konsisten gitu. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa disampaikan pada pertemuan atau video kali ini. Baik, video ini dibuat memang diperuntukkan bagi teman-teman semua yang baru pertama kali belajar Al-Quran. Jadi akan dimulai dengan materi yang sangat dasar dan juga contoh yang memang mendasar dan akan dijelaskan lebih detail mengenai contohnya. Jadi diharapkan bagi teman-teman yang ingin dan sudah bisa tentang materi ini dan ingin belajar hal yang lain, insya Allah bisa kami buatkan tutorialnya. Dan juga jangan lupa bila ada requestan materi-materi lain atau bacaan-bacaan lain yang belum bisa dipelajari atau belum bisa dikuasai, silahkan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman-teman, keluarga, dan lain halnya. Mudah-mudahan akan semakin banyak orang yang dapat merasakan manfaat dari video ini. Saya Imam Herdian, terima kasih sudah menonton video ini. Dan jangan lupa senantiasa untuk berinteraksi dengan Al-Quran setiap waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.